lagi beri tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, selamat pagi, shalom. Senang sekali bisa ketemu lagi sama saudara. Apa kabar saudara? Luar biasa. Saya tahu saudara jawab luar biasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa ya. Terima kasih buat gembala saudara, Bapak Rohani saudara tempat ini yang mempercayakan saya lagi untuk bisa melayani saudara. Siapa yang percaya pagi hari ini ada berkat istimewa? Ya, saudara antusias, amin. Saudara semangat, amin. Ini istimewa kenapa? Saudaraku, karena song leader sama yang khotbah seragam. Haleluya, ya. Cuma rambutnya beda. Kalau soal rambut itu nasib, saudara ya. Oke. Nah, saudara, kita masih ada di suasana Paskah, betul ya? Kalau saya tanya sama saudara, apa sih Paskah? Ya pasti jawabannya beda sama anak sekolah minggu. Karena buat anak sekolah minggu, Paskah tuh telur. Kalau dulu di tempat saya, Paskah tuh jalan-jalan. Karena biasanya ya hari Minggu selesai ada yang kebaktian dulu di gereja, ada yang enggak, langsung kita piknik tuh saudaraku ya. Terus cari telur, nanti udah dapat hadiah saudaraku. Ya nggak ada yang salah sih di situ saudaraku. Karena sebetulnya di hati kita mengerti bahwa Paskah itu sebenarnya bukan bicara tentang pekerjaan manusia, tapi Paskah adalah bicara pekerjaan Tuhan. Amin. Ya. Nah, ide Paskah sendiri perjanjian lama saudara udah tahu kan ya, dimana Tuhan tuh punya rinduan untuk membebaskan umat Israel. Siapa yang setuju bahwa Tuhan mau membebaskan kita juga? Amin. Saya merasa beberapa di antara saudara ada yang terikat, tapi demi kasih Kristus saya mau katakan Tuhan mau bebaskan saudara. Ya. Nah, waktu Tuhan mau bebaskan saudaraku, ya ternyata nggak semudah yang kita bayangkan. Perlu perjuangan, perlu kerjasama juga. Nah, saya ini cukup lama saya ada di satu kegerakan, di mana kegerakan ini boleh dibilang judulnya itu atau rumah besarnya itu pemulihan. Tapi tahu nggak saudara, untuk orang dipulihkan tuh nggak gampang. Ada satu kebenaran yang saudara mesti tahu, bahwa dalam hidup kita ini untuk kita berubah itu ada dua esensi. Yang pertama adalah pekerjaan Tuhan, Tuhan mau mengubah kita. Tapi yang satunya lagi adalah keputusan kita untuk kita mau dibebaskan. Itu dulu dua. Walaupun kalau dua ini saja terpenuhi saudaraku, ya itu tidak semudah yang kita pikirkan. Kenapa? Karena masih ada satu oknum lagi. Apa coba? Siapa? Satu oknum yang nggak suka saudara bebas. Iya. Firaun itu nggak suka saudaraku. Jadi waktu Tuhan mau membebaskan umat Israel, Firaun, orang Israelnya mau, tapi setan nggak tinggal dia. Bilang kanan kiri, ada setan di samping kamu, bilang saudara. Lambat atau cepat, saudara, orang Kristen ini seringkali melupakan ya bahwa di Taman Eden itu ada Tuhan, ada Adam dan Hawa, ada ular. Nah itu kita seringkali lupa, saudaraku. Bilang lagi sebelum ada ular, bilang hati-hati. Ya, nah kita seringkali melupakan itu. Ya, kita anggap setan nggak ada. Oh, iya, saudara, salah besar. Karena setan ada. Dan apa kerja setan? Dia nggak mau saudara hidupnya berubah. Dia nggak mau saudara hidupnya bebas. Ya, nah berita baiknya begini, Tuhan mau kita bebas. Setan tidak mau kita bebas. Nah, tinggal keputusannya. Saudara pilih apa? Nah, itu beratnya di situ. Nah, apa yang Tuhan mesti lakukan? Kasih tulah. Tapi kita tahu kan, tulah 1 sampai 9 nggak bergeming. Sampai akhirnya tulah ke 10. Memang Firaun itu benar-benar ya, aubannya minta ampun. Keras kepalanya minta ampun. Ya, ternyata orang berubah itu nggak gampang. Ya kan? Nah, tapi Tuhan nggak putus asa. Saudara, siapa yang setuju Tuhan nggak pernah putus asa sama kita? Amin. Dia bilang lagi sebelahmu, Tuhan tuh sayang sama kamu, bilang itu. Aduh, Tuhan tuh kalau gampang putus asa, ya ampun saudara, kita tuh nggak ada di sini kali. Kalau Tuhan tuh gampang kecewa gitu, aduh. Tapi lihat 10 tulah itu Tuhan berikan, itu menunjukkan bahwa Tuhan rindu membebaskan kita. Ya, Tuhan mau membawa kita kepada pembebasan, saudara. Baru ditulah ke-10. Apa coba? Anak-anak
sulung. Wah, itu akan dicabut tuh. Dan Tuhan jelas, setiap pintu-pintu rumah-rumah pada waktu kalau ada darah, nah selamat. Makanya diperintahkan untuk apa? Sembelih anak domba. Siapa yang setuju, saudaraku? Kita hari ini ada di sini. Kita selamat, saudaraku. Kita berhutang nyawa sama Tuhan. Oh, kita berhutang darah kepada Tuhan. Kalau saya renung-renung itu, iya ya. Dalam hidup ini kok kita mau masih hitung-hitungan sama Tuhan. Ya ampun, hidup kita ini punya Tuhan. Udah ditebus oleh darah. Sebetulnya kita apa? Mati binasa. Kita tidak punya. Jadi bilang kanan kiri, jangan kalkulasi sama Tuhan, bilang itu. Ya, jangan pakai kalkulator sama Tuhan. Ya. Nah, tapi itu kan perjanjian lama. Perjanjian baru, Paskah dinilai atau dimaknai sebagai apa? Nah, sekarang saya baru khotbah, jadi belum. Ya. Perjanjian baru bagaimana? Orang bisa melihat hebat gak cara Tuhan, saudaraku, menyelamatkan bangsa Israel? Hebat, luar biasa itu, saudara. Ya, tapi kan perjanjian lama itu, tulah-tulah dilepaskan. Oh, bukankah itu menunjukkan kedahsyatan Tuhan yang luar biasa? Betul kan? Tapi itu kan perjanjian lama. Bagaimana dengan perjanjian baru, saudaraku? Nah, di perjanjian baru itu sebetulnya lebih hebat. Yang setuju katakan amin. Lebih hebat, karena Yesus sendiri. Kalau perjanjian lama anak domba, betul? Darahnya anak domba. Tapi kan kita ngerti anak domba ini sebetulnya siapa? Pribadi Yesus sendiri. Makanya Yohanes Pembaptis, ingat nggak? Waktu dia sama muridnya, waktu Yesus lewat, dia tunjuk, inilah anak domba yang menghapus dosa seisi dunia. Wah, keren. Beberapa kali dia ucapkan, inilah anak domba Allah. Wah, luar biasa. Artinya apa? Yang dimaksud anak domba itu bukan anak domba betulan, tapi ini gambaran daripada Yesus Kristus yang akan mati buat saya dan saudara. Jadi kita diselamatkan bukan oleh darah anak domba, domba itu, domba betulan, bukan, tapi Kristus sebagai anak domba buat kita. Ya, itulah yang menyelamatkan kita. Jadi sebetulnya lebih hebat karena pribadi Yesus dinyatakan di sana. Ya, luar biasa. Masih ingat? Coba, ini kayaknya sudah nunggu ayat ya. Oke, saya tahu. Coba buka di Efesus. Sebetulnya saya belum mau buka ayat, tapi kayaknya memaksa gitu, saudara itu. Harus buka ayat. Nah, oke. Efesus pasal berapa ya? 1 kah? Ayat 19. Coba. Betapa, ada lagunya itu. Hebat. Ya, udah saya nyanyi aja deh. Betapa, nggak apa-apa ayatnya ditunjukin. Efesus 1 ayat 19. Sama-sama yuk. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Apa yang hebat nih? Terus ayat yang ke-20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Berarti memang ini bicara tentang Paskah. Jadi perjanjian baru itu lebih hebat. Makanya Paulus mengungkapkannya dengan bahasa betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Jadi hebat, coba katakan bersama saya, hebat. Aduh, saudaraku, kalau hebat tuh berarti apa coba artinya? Tidak ada tanding, tidak ada banding. Hebat tuh artinya apa coba? Mustahil buat saudara, tidak mustahil buat Tuhan. Gak ada yang amin juga, tapi tetap hebat, nggak apa-apa. Jadi hebat tuh artinya apa? Saudara nggak amin, tapi Tuhan tetap hebat, gitu maksud saya. Ya udah mulai jengkel nih, saudara, udah mulai kesal gitu. Karena kelihatannya saudara kurang merasakannya. Saya akan buktikan kepada saudara bahwa respon saudara itu benar. Kenapa benar? Nanti saya buktikan. Ini menarik ini. Ya, jadi perjanjian baru itu jelas jauh lebih hebat daripada perjanjian lama. Amin? Iya. Nah, apa-apa sih kehebatannya? Nah itu, apa-apa sih kehebatannya yang berhubungan dengan mati, bangkit? Paskah itu nggak bisa bangkit aja loh. Nah, kalau Yesus nggak mati, berarti nggak ada darah tercurah. Ya, Anda nggak selamat. Tapi kalau Yesus cuma mati saja, terus nggak bangkit, ya mungkin dia juru selamat, tapi dia bukan Tuhan. Ketuhanannya, nah makanya ini udah mulai ngerti nih. Ketuhanannya direfleksikan atau ditunjukkan dalam apa?
dalam kebangkitannya. Sebab orang yang mau mati, yang bisa atau bersedia mati untuk orang lain, itu banyak. Orang tuh mau mati karena uang, orang mau mati karena cinta. Orang tuh mau mati karena kedudukan, jabatan. Betul? Oh, iya. Kasihan nggak sih waktu lihat ada satu politikus tuh. Aduh, lupa saya namanya siapa tuh. Yang akhirnya ketangkep KPK. Dia meninggal di dalam tahanan. Batu Gana. Sampai katanya apa tuh? Menurut istilah mereka, bumi saja menolak tuh. Karena waktu mau dikubur itu, ya kan, betul kan? Hujan angin besar. Aduh, saudara. Gara-gara apa? Cike, meyo shena. Sebau busa. Artinya saya nggak tahu, saudara. Gara-gara apa? Orang berani mati kan? Loh, udah dia tahu nggak dia salah? Masa sih tahu? Kalau tahu dia nggak ngaku. Yuk kita belajar sesuatu ya. Jadi nanti kita kembali lagi ke ayat ini. Kita akan lihat seputar tentang apa sih hebatnya. Contoh, ambil contoh 1 Tesalonika 5 ayat 9-10. Jadi Paskah itu 2 perkara besar yang terjadi. Satunya apa? Yang pertamanya matian dulu, baru bangkitan. Karena tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Nanti Paulus menambahkan satu unsur lagi. Ada satu unsur lagi, tapi nanti kita pelan-pelan dulu. Kita akan lihat seputar Paskah. Yuk, sama-sama. 2, 3. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bisa bilang amin dulu nggak? Jadi ada yang merasa, wah ini saya kena murka Tuhan nih. Enggak, lihat itu. Tuhan nggak mau, jangan pindah dulu, Mas, Bro, Cik, kok. Karena Allah tidak menetapkan. Ini harus bikin damai sejahtera dulu di hati kita nih. Bahwa Tuhan tuh bukan Tuhan yang main hukum, bukan Tuhan yang tukang main pukul. Kalau kita, aduh Tuhan tuh hatinya luas. Waktu manusia jatuh saja dalam dosa, Tuhan sudah siapkan apa? Sudah siapkan antidot. Oh, ngerti gak itu istilah kedokteran tuh? Sudah siapkan jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Puji Tuhan, tidak ada yang tahu ya. Haleluya. Jalan keluarnya, saudaraku, Adam harus diusir dari Taman Eden. Itu jalan keluar. Demi mereka terhindar dari dosa yang lebih besar. Wah, ini paket hemat soalnya, jadi nggak bisa komplit. Nanti kalau lain kali lebih komplit lagi. Karena, saudaraku, Tuhan mau selamatkan mereka. Itu firman Tuhan bilang, semua boleh, berapa yang jangan? 1. Karena kalau kamu makan, kamu akan apa? Mati. Pertanyaan saya, ada mati waktu itu? Oh, berarti ada mati yang lain. Betul nggak? Betul, ini mati hubungan dengan Tuhan. Tapi yang menarik justru, saudaraku, disitulah karya keselamatan Tuhan dinyatakan. Adam mesti diusir dari Taman Eden. Karena kalau enggak, dia akan makan lagi buah yang satunya. Karena ada 2, buah pengetahuan baik dan buah kehidupan. Nah, kalau saudara bayangkan ya, kalau Adam sudah makan buah pengetahuan baik dan jahat, terus kemudian dia makan buah kehidupan, itu tahu nggak artinya? Adam dan Hawa akan mati dalam dosa kekal. Kekal, tidak terampunkan, tidak ada lagi solusi buat mereka. Karena mereka, bisa ngerti ya? Karena mereka sudah mengambil kehidupan itu, kekekalan itu dengan pakaian yang salah. Nah, pagi hari ini saya mau ajak saudara, Tuhan adalah Tuhan yang tidak menetapkan murka buat kita. Makanya dikatakan karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Terus ayat 10 apa? Dikatakan sama-sama ya. Ya, sudah mati untuk kita. Bisa bilang amin lagi enggak? Jadi kematiannya itu apa? Menyelamatkan kita. Halo? Amin? Nah, terus masih ada tambahannya. Supaya sama-sama
Entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan, wih keren. Siapa yang yakin waktu Anda tidur, Tuhan ada bersama-sama dengan kita? Amin. Makanya kitab Mazmur bilang apa? Tuhan memberkati kita waktu sedang tidur. Gimana kalau kita tidur lagi? Ya kan? Karena tidur pun, saudaraku, Tuhan ada bersama dengan saudara. Makanya kalau tidur, mau tidur tuh doanya begini. Tuhan, aku mempercayai bahwa Engkau memberkati kami di saat sedang tidur. Itu kata yang dipakai, walaupun ada makna lain. Tapi memang tidur, orang tidur tahu enggak? Tidur itu satu keadaan di mana manusia tidak punya kesadaran yang cukup baik. Waktu orang tidur, itu manusia tidak punya kemampuan yang cukup baik. Kesadaran tidak punya kemampuan. Orang tidur, saudaraku, itu orang yang paling gampang apa? Dibunuh, dikerjain, betul? Orang lagi tidur kok. Sebuah kekuatan, biar Anda jago kungfu, tapi kalau lagi tidur. Biar Anda jago apa lagi? Karate, kuntau, apa lagi saudaraku? Karate, silat saudaraku, kalau lagi tidur, lemah. Tapi justru di posisi lemah itu, Tuhan bilang apa? Aku bersama-sama. Beri tepuk tangan buat Tuhan juga biasa. Ya, jadi kita ditemani. Nah, kapan itu terjadi? Peristiwa kematian Yesus. Wah, kematiannya menemani kita. Jadi kita tidur aja aman nggak? Aman. Tapi kenapa kok orang masih sulit-sulit tidur? Kenapa kok susah tidur? Nah, jadi entah kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga tuh banyak. Lagi jaga suami di rumah sakit, lagi jaga. Tuhan juga ada di sana. Dia menemani kita. Nah, ini kehebatan apa ini? Kehebatan karya Kristus. Kehebatan Paskah. Perjanjian lama mereka tidak tahu itu. Perjanjian baru dong, keren. Tapi lihat wajah-wajahnya kan kayak nggak keren, ya kan? Saya tahu Anda benar memang, Anda benar. Saya akan buktikan. Nah, sekarang siap-siap ya. Perhatikan satu kata saja yang saya mau tunjukkan kepada saudara. Saya mau khotbah dalam bentuk yang lain. Ya. Saudara perhatikan satu kata setelah ayat ini. Yang nanti kita, kalau saudara bisa ngerti kata itu, ya, saudara akan dapat 2 gelas cantik di luar sana. Ya. Perhatikan satu kata itu, berarti saudara ngerti apa yang saya katakan tadi bahwa Anda benar. Yuk kita lihat. Mulai dari mana ya? Mulai dari tadi ya. 1 Korintus 15. Yuk. 1 Korintus 15 ayat 19. Terus nanti lompat dan 20 ya. Saya kasih alat bantu dulu nih. Yuk sama-sama. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala. Stop dulu. Pernah nggak saudara mikir kayak gini? Pernah nggak? Bener nggak ya kita ngikut Yesus nih? Iya kalau Yesusnya bener. Pernah ada yang mikir gitu nggak? Ya kita nih jadi Kristen ya, kita nih gila-gilaan ya, layanan, berkorban, nyanyi-nyanyi sambil loncat-loncat, nggak malu lagi. Loncat-loncat tinggi sekali, hampir nggak kembali lagi. Ya, angkat tangan tinggi-tinggi sampai kanan kiri, tutup hidung rapat-rapat. Tapi nggak ada rasa malu. Tapi diam-diam ada nggak hati kecilnya ngomong gini? Iya nih kalau Yesus benar ya. Kalau ternyata Yesusnya salah ya. Berarti yang kita ikuti. Sebab ini ada kalimat benar. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Ayo, gue malang loh. Saya lihat beberapa wajah bingung. Ada yang mikir gitu? Benar juga ya, kita malang nih. Iya kalau Yesus juru selamat. Nah kalau ternyata dia enggak. Saudara tahu nggak? Paulus lagi menjawab apa dari statement ini? Halo? Ini teka-teki nih, saudara
harus ngerti nanti. Saya sedang ajak saudara nanti untuk melihat ada satu kata yang menunjukkan bahwa benar. Loncat ya, ayat yang ke-20. Oh, itu berarti nggak loncat ya, langsung ayat bawahnya. Yuk, ayat 20. Sama-sama, yang mantep ngomongnya. 2, 3. Tetapi yang benar ialah, stop, gitu, bacanya caranya gitu. Tetapi yang benar ialah, berarti yang sebelumnya itu statement yang nggak benar. Itu premisnya mesti tahu. Ada premis deduksi, ada premis induksi. Tetapi yang benar ialah, nah, apa coba? 1, 2, 3. Bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Menurut saudara firm nggak ayat ini? Jelas nggak ayat ini? Paulus lagi nerangin apa coba? Nerangin apa? Jangan ragu sama kebangkitan Yesus. Karena betapa hebat kuasa kebangkitan itu. Lebih hebat dari Paskah Perjanjian Lama. Ini saya agak ngajar sedikit. Saudara udah mulai nangkep di sini? Puji Tuhan masih belum ya. Oke. Saya akan ajak saudara untuk lihat. Paulus punya pengejaran. Filipi 3 ayat 10 ya. Paulus punya pengejaran, tujuan, sebuah pencapaian yang dia inginkan. Tadi brother yang pimpin pujian juga mengatakan yang sama. Yuk sama-sama 2, 3. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa Dia dalam kematian. Perhatikan, yang diinginkan Paulus apa? Mengenal Dia dan kuasa apa? Kebangkitannya. Ini itu pengejaran dia. Saya mau tanya, apa pengejaran saudara dalam kekristenan? Saudara kesini tuh ngejar apa sih? Saudara ikut Tuhan tuh ngejar apa? Nah, kalau Paulus jelas tuh. Mengenal Dia dan apa? Kuasa kebangkitannya. Kenapa kuasa kebangkitannya? Ada apa di kuasa kebangkitannya? Kenapa kok dia ngomong begini? Dia lagi mau kasih contoh apa sama jemaat-jemaat yang dia sampaikan, yang dia beritakan. Nah, saudara udah mulai tahu gambarannya? Nah, sekarang siap-siap ya, perhatikan kata ini. Yuk kita buka di tadi, kembali lagi 1 Efesus pasal 1 ayat 19. Efesus pasal 1 ayat 19. Sama-sama ya, 2, 3. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Udah, temukan satu kata situ. Udah. Kenapa? Jadi kenapa ya Paulus ngomong begitu, dan kenapa juga Paulus ngomong begini di ayat ini? Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kuasa kebangkitannya. Udah tanggap? 1 ayat lagi. Buka Roma 10 ayat 9. Roma 10 ayat 9. Sama-sama yuk, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan lihat kebangkitan. Berita kebangkitan dihubungkan dengan apa? Dengan keselamatan. Tapi itu dari pihak Tuhan. Tuhan mau selamatkan, ya. Tapi dari pihak kita apa? Ayo, ada 2 kata dari 2 ayat ini dan sebelumnya. Apa itu? Betul, masuk surga semua kan. Makanya Anda tadi sulit toh aminnya. Karena sebetulnya apa? Belum percaya. Iya, saya tahu, saudaraku. Karena ini yang membuat persoalan besar dalam kekristenan. Karena nggak mudah untuk percaya. Makanya Paulus ngomong, kalau kita dalam hidup ini cuma menaruh pengharapan sama Kristus, saudara ngerti itu? Kita orang paling malang. Kenapa?
Paulus lagi nyindir, itu bahasa sindiran kepada siapa? Orang-orang yang ikut Tuhan tapi tidak percaya. Jadi di zaman itu, zamannya Paulus ke zamannya Yesus itu kan nggak lama toh. Belum lama itu di tahun yang tidak terlalu lama, saudaraku. Bukan ganti abad baru Paulus hadir, enggak. Karena Paulus itu teman sekerjanya Petrus. Jadi satu zaman itu. Ya, tapi kenapa kok sampai Paulus ngomong begitu? Kenapa coba? Sampai diulang lagi di sini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati, diulang lagi. Jadi 2 kali kata percaya diulang. Untuk apa? Untuk ternyata begini, ini adalah password untuk saudara bisa menikmati betapa hebatnya kuasa kebangkitan. Saya mau berkata jujur kepada saudara ya, bahwa kuasa kebangkitan adalah dasar atau fondasi daripada kekristenan, adalah fondasi daripada kehidupan, adalah dasar dari segala sesuatu. Saudara sebut apa saja? Dasar keluarga, dasar pelayanan, dasar pekerjaan, dasar bisnis, dasar apapun, saudaraku. Harusnya kuasa kebangkitan. Artinya hidup kita luar biasa nggak sebetulnya? Kan betapa hebat kuasanya. Nah sekarang sedikit saya buka ya, kehebatannya tuh sampai sejauh mana. Tadi ayatnya saya potong-potong tuh, karena kalau dibaca terus-terus, pertama aja saya ngomong sudah udah nggak percaya, apalagi diterusin, tambah pusing saudaraku. Nah kembali lagi, Efesus, ini sampai 3 kali saya udah ulang. Efesus 1 tadi, ayat 19, coba diulang lagi. Ini sekarang kehebatan kuasa kebangkitannya. Lihat ya, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Terus, ayat yang ke-20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia, lihat, dihubungkan dengan berita kebangkitan kan. Berita kebangkitan, jadi dihubungkan dengan apa tadi? Percaya, betul? Roma pasal 10 ayat 9 tadi, sama? Kebangkitan, asal kamu percaya, dihubungkan 2 kata ini. Saudara lihat nggak sesuatu yang penting di sana? Nah lihat, nah kembali lagi tadi ke Efesus tadi, ya diteruskan di Efesus tadi, Efesus pasal 1 ayat 20 tadi, coba teruskan. Yang dikerjakannya dalam Kristus dengan bangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Terus ini kehebatannya apa nih? Lihat ayat 21, sama-sama yuk. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan, terus apa lagi? Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan. Ini lihat, ini kuasa kebangkitan sedang dibandingkan dengan kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini. Kekuatan di dunia ini yang hebat apa sih? Apa sih? Nah ini disebut nih, penguasa, kekuasaan, kerajaan. Hebat itu. Terus. Bukan dunia ini saja. Terus ayatnya ke-22, sama-sama ya, 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Jadi kuasa kebangkitan itu ada di bawah kaki Kristus, ya. Dan dia telah diberikannya kepada siapa? Siapa jemaat? Bilang kanan kiri, sampean. Bilang itu. Oh, sebagai apa? Kepala. Ya ampun, ternyata kekuatan kuasa kebangkitan ada di mana? Di jemaat. Siapa jemaat? Saya dan saudara. Lihat, nggak amin lagi ya. Jadi kekuatannya ada di mana? Di Kristus, ditaruh di jemaat. Jemaat itu siapa? Saya dan saudara. Masih nggak ada amin lagi. Saya ulang lagi dari awal nih. Supaya saudara tahu. Artinya begini, Bandung bisa berubah bukan karena kekuatan politik. Maksudnya amin. Kok lambat gitu, saya nggak ngerti saya. Jakarta bisa berubah bukan karena kekuatan politik. Artinya gini, dunia ini kan tambah susah gara-gara politik. Lah, ini kan bukannya Korea Utara mau perang ini. Apa juga kalau bukan kekuatan politik, kerajaan tadi, pemerintah. Ada yang lebih hebat dari pemerintah. Gereja namanya. Kenapa gereja? Kuasa kebangkitannya ada di sana. Ini saya kalau ngomong ya, secara pribadi malu. Tapi karena saya tahu saya mewakili firman Tuhan, saya nggak malu. Karena sebetulnya di dalam diri saya dan saudara ada kuasa yang tidak terbatas. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Mengatasi segala sesuatu udah ditaruh dalam diri kita. Kenapa sampai
saya mesti terangkan begini. Nah, kita ngerti persoalannya apa? Tadi saudara jawab aminnya susah itu. Kenapa? Tidak percaya. Jadi Anda itu sebetulnya mirip dengan 1 Korintus 15 itu tadi. Seandainya Anda dalam hidup ini cuma menaruh pengharapan kepada Kristus, Anda orang paling malang. Tapi nggak ngakui kan? Gitu. Ya apa enggak ya gitu. Padahal belakangnya nggak ada aminnya. Berarti memang benar. Iya, aku ragu. Aku sebetulnya kurang percaya. Bukan Anda sendiri yang ragu. Banyak orang-orang Kristen di masa lalu juga ragu. Makanya Paulus ngomong begitu. Nah, sekarang bukti otentiknya apa? Kenapa orang kok susah percaya? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa susah percaya? Kelompok A. Kenapa? Kira-kira kenapa? Kok susah percaya? Ini orang-orang zaman perjanjian baru juga susah percaya. Makanya Paulus mesti ngomong diulang-ulang kan? Dihubungkan dengan kebangkitan, kuasa kebangkitan. Padahal kuasa kebangkitan fondasi, amin. Padahal kuasa kebangkitan adalah dasar dari kehidupan, amin. Tapi kok sulit, kenapa? Ayo, kelompok B. Ayo. Apa kira-kira? Kelompok C. Kenapa kira-kira? Nah, udah, saya tahu saudara belum makan ya. Itu masalah, memang kekurangan karbohidrat itu penting sekali. Ini kuncinya, Matius 29. Matius 28. Nah, kalau saudara udah baca ayat ini, saudara bisa ngerti sekarang. Matius 28. Ternyata ini masalahnya. Nanti saya kasih kesimpulan ya. Nah, tapi tolong ini baca pelan-pelan. Matius 28 ayat 11 sampai 15. Udah? Yuk sama-sama ya. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada siapa? Garis bawahi, kata imam-imam. Ini udah tahu nggak ini peristiwa tentang apa? Yesus bangkit, kuburan kosong. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, and because He live, I can see tomorrow. Oke, lanjut. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, ada perundingan. Mereka mengambil keputusan. Nanti kita cari tahu keputusannya apa. Lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu itu. Lanjut ayat 13. Dan berkata, kamu harus mengatakan ini, bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ngerti nggak artinya ini? Iya, betul. Politik betul, tapi ngerti nggak esensi dari beritanya ini? Bahwa Yesus yang mati itu dicuri, karena nggak ada orang mati bisa jalan. Halo, betul? Jahat nggak? Kurang membela Yesus. Ngomong jahat gitu. Kurang membela. Ya, ayo terus. Ayat yang ketiga 14. Nah. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Ini deal. Oke, lanjut. Ayat yang berikutnya. Nah, ini penting. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Makanya orang Yahudi sulit terima Yesus. Makanya bukan cuma orang Yahudi, sampean juga sulit ngomong amin. Kenapa? Karena ini loh. Kalau saya simpulkan, ternyata kalau ada satu kekuatan yang lain yang seolah-olah sebanding dengan kekuatan kebangkitan, maka kekuatan itu bernama kekuatan apa? Tuh. Dari tadi yang perhatiin khotbah saya cuma ada kekuatan uang.
Udah ngerti kira-kira saya mau khotbah apa ngomong berikutnya ini? Setelah saya ngomong uang ini, kekristenan hari ini harus bertobat. Karena diam-diam kita sebenarnya tidak mempercayai kuasa kebangkitan. Kita lebih prefer kepada uang. Karena kita berpikir uang bisa menolong kita. Uang bisa melakukan banyak hal. Karena kenapa? Kuasa kebangkitan pun ditutup-tutupi beritanya oleh uang. Jahat kan? Makanya Yesus ngomong apa? Pilih aku atau Mammon. Jadi saudara udah ngerti nih, khotbah berikutnya saya mau khotbah apa? Apa siap kalau saya ngomong uang? Bahaya. Bahaya. Aduh, udah ini nanti nggak enak, kupingnya panas semua nanti. Karena sekarang ini udah lagunya sekolah minggu itu, apa yang dicari orang? Nah, kok tahu? Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang pagi, siang, petang, malam? Uang, uang, uang. Mesti panjang. Terakhirnya, bukan Tuhan Yesus. Sampai begitu coba. Padahal Yesusnya nyanyi. Siapa yang dicari Yesus? Gak ada yang mau dia, gak ada yang mau. Aku duluan dari. Siapa yang dicari Yesus? Kamu, kembar. Siapa yang dicari Yesus pagi, siang, petang, malam? Siap-siap ya. Dari sini ya. Kamu. Udah kebagian semua udah ya. Terakhirnya yang baru. Yang mata duitan. Saudara ketawa ya. Berita kebangkitan ditutup. Dan akhirnya apa? Itu orang nerakanya tingkat 7 itu yang mengubah berita. Gila, berita diubah. Pelajaran pertama yang saya mau kasih tahu kepada saudara, gereja harus mengubah beritanya kembali. Gereja harus menyampaikan berita yang mengembalikan saudara, karena berita itu menentukan segala-galanya. Yang setuju katakan amin dulu. Jadi masalah terbesar gereja itu berita sebetulnya. Nah, yang lebih bahaya lagi sekarang, dunia dalam berita. Nah itu. Saya hari ini, Tuhan percayakan ada satu yayasan yang saya pimpin. Yayasan Bethesda. Kita kerjasama dengan beberapa gereja dan beberapa yayasan lainnya, saudara. Yang saya mau katakan adalah, kita bikin visi misinya, saya sederhana. Saya ingin menyampaikan suara, berita yang mengembalikan kebenaran itu ditaruh di tempat yang sebenarnya. Hari ini saudara minta ampun, saudara, uang sudah menjadi berita utama. Kenyamanan sudah menjadi berita, karena uang hubungannya dengan kenyamanan. Mereka rela berbohong. Karena siapa? Uang, minta ampun. Udah, saya nggak mau bikin pusing saudara. Kalau saya dalemi lagi, gereja mesti bertobat, dimulai dari berita. Nah, banyak orang nggak siap dengan berita yang kadang-kadang kebenaran itu menyakitkan. Kadang-kadang kebenaran itu akan memisahkan kita dengan kenyamanan. Saudara siap nggak? Kemarin saya lihat anekdot, bukan anekdot, apa sih, tayangan lucu-lucuan gitu, apa sih namanya, saya nggak ngerti. Deddy Corbuzier, dapat nggak video streamingnya itu? Yang cuplikan-cuplikan video itu. Jadi si ceweknya si Deddy Corbuzier itu datengin Deddy Corbuzier. Ini dia lagi bermain sinetron. Dia ketemu sama Deddy, dia bilang, "Bapak, kenapa celingak-celinguk?" gitu. Terus ngomong si Deddy-nya,
ini kan pemenangnya itu saya. Gitu. Kok saya nggak dapat bunga? Nggak ada yang ngucapin selamat sama saya. Terus dijawab sama si ceweknya ini, oh Pak, ada yang dapat bunga banyak Pak, ada yang dapat bunga. Tapi itu justru bukan Bapak yang menang, yang kalah. Nah ini kalimatnya menarik. Terus dia bilang, loh kenapa bisa gitu? Orang udah nggak urusan Pak. Karena di hati mereka itu yang kalah. Saudara bisa ngerti maksudnya? Ya. Uang atau kenyataan kadang-kala menyakitkan. Saudara ngerti kan maksudnya ya? Ahok dapat simpatik yang begitu banyak dan luar biasa. Tapi memang orang nggak gampang. Lihat kenyataan begitu, banyak orang juga nggak bisa terima. Nah yang saya mau katakan di akhir khotbah saya, hatimu melekat kemana? Ayat terakhir ya. Ayat terakhir itu buka. Markus 4 ayat 21. Tahu enggak, Alkitab mencatat 2300 kali atau 2300 ayat tentang uang. Yuk sama-sama ya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, apa? Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Saudara ngerti pelita kan? Pelita itu harus menorah, harusnya ditaruh di mana? Di kaki dia. Kaki dia itu adanya di Bait Allah. Kalau bicara pelita, itu bicara terang. Yesus dia bilang apa? Kamulah terang dunia. Terang itu ditaruh di pelita. Itu harus ditaruhnya di kaki dia. Tapi ini dikatakan apa? Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang. Ini menarik. Kenapa kekristenan belum maksimal? Karena salah tempat. Tempatnya di mana? Gantang. Nah, persoalannya apa sih gantang? Gantang adalah satuan alat ukur yang dipakai oleh orang Israel pada zaman Alkitab untuk bertransaksi bisnis. Jadi gantang bicara apa? Betul kan? Ketutup. Kekristenan gak bisa jadi berkat, ketutup. Duit, bukan kan? Duit sudah bikin masalah. Suami istri cerai, sudah bikin masalah. Gereja terpecah, sudah bikin masalah. Jemaat terpecah, betul? Oh, masalah gereja itu salah satunya aset. Ini nggak enak, nggak keras-keras ngomongnya, nggak enak. Kenapa, saudara? Beritanya mesti diganti. Kalau enggak, jangan-jangan saudara kesini tapi ini apa? Duit. Saya kasih tahu ya. Kuasa kebangkitan sanggup melakukan lebih hebat, lebih besar, lebih dahsyat dari yang namanya uang. Beri tepuk tangan. Jadi beritanya harus ganti mulai sekarang. Hebatnya Tuhan harus diberitakan lebih dari apapun. Nah, makanya saudara kesini bukan untuk uang, tapi untuk kuasa kebangkitan. Amin. Karena sudah amin, layar ditutup. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Saudara emang tahu lagu itu? Betapa hebat kuasanya bagi kita? Oh nggak tahu, puji Tuhan ya. Amin, haleluya. Selamat pagi, saudara nggak tahu ya. Ya kalau gitu itu aja. Coba kunci F atau karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu, karena salibmu, amin. Ku hidup karena salibmu. Dengan yakin, dengan percaya, ku menang, amin. Engkau
untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Yuk sekali lagi, sambil matamu tertuju kepada Dia, kau boleh angkat tangan kananmu, katakan, karena ya orang lama terkasih. Jesus, amin. Karena salib-Mu ku menang, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena ya Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami mau berkata, tidak ada yang dapat menggantikan kuasa terbesar yang Tuhan sudah berikan juga kepada kami. Engkau yang berkuasa, sanggup, haleluya, untuk melakukan mujizat-Mu di hidup. Bisa lihat saya sebentar? Percaya kuasa kebangkitan sanggup, amin. Saya merasa beberapa di antara ada yang sakit, punya masalah nih, ada wajah-wajah bermasalah. Tapi kuncinya udah tahu? If you believe. Kalau engkau percaya, engkau akan melihat. Kalau engkau percaya, oh, nanti lihat. Dalam waktu tidak lama, saudaraku, Tuhan akan membalikan keadaan, membalikan fakta. Jadi kuncinya apa? Percaya. Kunci D coba. Hatiku percaya. Taruh tangan kirimu di dadamu, angkat tangan kananmu ke atas, bilang, hatiku ya Tuhan. Kita maharana batakan namanya lama-lama. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari katakan lagi. Ini menjadi teriakan kami. Hatiku ya. Kalau kau percaya, kau akan melihat kuasa Tuhan. Kalau kau percaya, kau akan melihat kesembuhan terjadi. Kalau kau percaya, kau akan melihat pemulihan terjadi. Haleluya, amin. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Saudara, sementara orang-orang tertutup oleh berita kebohongan, hari ini kita memecah kesunyian dan berkata, Tuhan, aku percaya Engkau bangkit, Engkau hidup. Dan karena Dia hidup, ada kesembuhan buat kita. Karena Dia hidup, ada hari baru buat kita. Karena Dia hidup, ada peluang baru buat saya dan saudara. Dengar baik, keadaan saudara dan saya bukan keadaan permanen. Ini semi permanen. Kenapa? Yang lebih baik akan datang, yang lebih hebat akan terjadi dalam hidupmu. Sesuatu yang lebih besar akan Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Yuk, taruh lagi tangan kirimu, tangan kananmu, bilang,